Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dengan laporan eksklusif mengenai gelombang kehebohan yang kembali menggulir di ruang publik, kali ini dipicu oleh sebuah video kesaksian yang muncul secara tiba-tiba dari sudut tersembunyi jagat maya. Saat perhatian masyarakat baru saja beralih dari satu kasus besar yang sebelumnya memanas, ketenangan itu mendadak terusik oleh rekaman berdurasi kurang dari 2 menit yang kini menjadi perbincangan utama. Dalam rekaman tersebut, seorang pria yang wajahnya sengaja disamarkan atau ditutupi sebagian, melontarkan kalimat yang begitu kuat hingga membekas di benak setiap orang yang mendengarnya. Saya disuruh testimoni mengguncang yang muncul dari bayang-bayang. Saya disuruh sebut nama. Pengakuan ini, yang terasa begitu dingin dan terencana, bukan sekedar membangkitkan ingatan publik, tetapi secara eksplisit menyalakan kembali bara api isu yang sempat meredah dan hampir terlupakan. Siapa yang berada di balik instruksi tersebut? Nama siapa yang diminta untuk diucapkan? Dan yang paling krusial, mengapa kesaksian ini dimunculkan pada saat yang sangat strategis ini? Pertanyaan-pertanyaan ini segera memicu spekulasi yang mengarah pada dugaan adanya tangan besar atau kekuatan terorganisir yang sengaja mengorkestrasi pengakuan tersebut sebagai bagian dari agenda yang lebih luas. Dalam hitungan menit, tagar yang berhubungan dengan frasa "saya disuruh" langsung meledak dan menjadi trending topik teratas, mencerminkan respons emosional dan rasa penasaran yang luar biasa dari netizen. Media arus utama pun kini dalam posisi siaga penduh, berlomba-lomba untuk mengungkap identitas misterius pria di balik kesaksian tersebut. Sementara tekanan untuk mengungkap kebenaran di balik drama digital ini terus meningkat. Laporan awal menunjukkan bahwa narasi ini bukan lagi sekedar kasus perorangan, melainkan sebuah manuver yang berpotensi mempengaruhi peta kekuatan di lingkaran elit tertentu. Pemirsa, pusaran misteri semakin dalam ketika di tengah hiruk-pikuk perburuan identitas, sebuah nama tiba-tiba muncul dan membuat dunia hiburan dan kalangan tertentu mendadak diliputi kecemasan. Nama tersebut adalah Haldi. Kemunculan nama ini, yang dikenal sebagai sosok cukup misterius dan kerap dikaitkan dengan beberapa figur publik dengan track record yang kontroversial, bukanlah tanpa dasar. Setelah video testimoni menjadi viral, jutaan netizen dengan cepat bertransformasi menjadi detektif cyber. Mereka menganalisis secara cermat setiap frasa, intonasi, dan kemungkinan petunjuk tersembunyi dalam rekaman tersebut. Disinilah nama Haldi disebut-sebut tersirat sebagai salah satu target atau pihak yang terlibat. Lini masa media sosial, terutama Twitter, segera dipenuhi dengan berbagai teori konspirasi yang merangkai ulang koneksi Haldi dengan berbagai isu lama yang sempat meredup. Pertanyaan kunci yang kini mendominasi adalah benarkah Haldi terlibat dan apa sebenarnya hubungannya dengan kasus yang menjadi latar belakang testimoni tersebut. Netizen mulai melakukan penambangan digital, menggali postingan Instagram bertahun-tahun lalu, menelusuri daftar orang yang pernah terlihat bersamanya, bahkan menyusun timeline yang menghubungkan Haldi dengan lingkaran individu yang diduga terkait. Hingga saat ini, Haldi sendiri masih memilih bungkam. Sikap diam Haldi ini justru menimbulkan interpretasi yang terbelah di kalangan publik. Satu pihak menilai keheningan Haldi sebagai sinyal kecurigaan, bahkan indikasi upaya untuk menyusun strategi perlindungan. Namun, pihak lain berpendapat bahwa ini mungkin adalah manuver hukum yang sangat hati-hati, menunggu situasi dan kejarsan hukum sebelum mengeluarkan pernyataan resmi. Namun, dalam ruang hampa informasi yang diciptakan oleh kebisuan Haldi, spekulasi terus berkembang liar, mengubah Haldi dari sosok yang relatif di balik layar menjadi pusat perhatian utama dalam drama nasional ini. Dan kini, pemirsa, drama ini mencapai titik panas ketika nama figur publik yang lebih dikenal luas, Irish Bella, disingkat IB, ikut terseret dalam pusaran spekulasi liar ini. Nama artis sinetron ternama ini mendadak melesat di daftar trending setelah netizen dalam upaya mereka merangkai puzzle mulai mengaitkannya dengan kesaksian viral yang menyebut adanya nama. Awalnya kaitan ini hanya muncul sebagai komentar-komentar iseng di kolom TikTok atau meme tanpa dasar yang jelas. Namun dalam hitungan jam, narasi ini diambil alih oleh akun-akun gosip besar dengan jutaan pengikut. Mereka menyandingkan visual Irish Bella dengan potongan kata kunci dari testimoni, seolah memberikan kode keras kepada publik. Misalnya, muncul unggahan dengan caption provokatif seperti, apakah si IB ini yang dimaksud si A dalam pengakuan itu? Pertanyaan ini, meskipun hanya spekulasi, secara instan memecah belah publik. Di satu sisi, ada yang langsung mempercayai kaitan tersebut, terpengaruh oleh kekuatan viralitas narasi media sosial. Di sisi lain, banyak yang menuduh ini adalah fitnah publik yang keji, mengingat Irish Bella sama sekali tidak pernah dikaitkan dengan kasus inti sebelumnya.
Namun yang membuat situasi semakin pelik adalah temuan jejak digital yang diyakini netizen nyambung dengan timeline kasus. Hal ini mencakup lokasi foto yang mirip dengan tempat yang belakangan disebut-sebut, waktu upload yang dianggap mencurigakan, hingga story di Instagram yang dianggap sebagai pesan samar atau kode keras. Spekulasi pun makin tak terkendali. Apakah Iris Bella mengetahui lebih banyak fakta di balik layar yang tidak diketahui publik? Keterlibatan nama besar seperti IB ini mengubah dinamika kasus secara keseluruhan, meningkatkan rating dramatisasi, dan menuntut pihak berwenang untuk memberikan kejelasan segera sebelum opini publik terbentuk berdasarkan interpretasi yang liar dan tidak berdasar. Pemirsa, puncak dari kehebohan digital ini tercapai ketika beredar luas sebuah cuplikan video CCTV yang memicu perdebatan sengit tentang validitas bukti dan manipulasi visual. Rekaman berdurasi sekitar 15 detik tersebut diklaim sebagai bukti pertemuan antara pria yang memberikan testimoni misterius dan seseorang yang posturnya sangat mirip dengan Haldi. Video tersebut, yang diduga diambil dari sudut sebuah restoran di Jakarta Selatan, menampilkan waktu dan tanggal yang krusial, mengarah pada hari yang sama seperti yang disinggung dalam kesaksian. Namun kualitas video yang buram, ditambah fakta bahwa wajah-wajah dalam rekaman itu tertutup masker dan minim pencahayaan, segera memicu kontroversi. Netizen terbagi dua, kelompok yang meyakini bahwa rekaman itu adalah bukti konkret keterlibatan, sementara kelompok lain memperingatkan agar tidak tergesa-gesa. Menuduh ini bisa jadi hanya kebetulan yang sengaja dimanfaatkan untuk framing. Situasi ini memaksa sejumlah ahli digital forensik angkat bicara di berbagai media nasional. Mereka secara kompak menyatakan bahwa mengambil kesimpulan dari bukti visual yang ambigu dan minim kualitas seperti ini sangat berisiko dan berpotensi merusak jalannya proses hukum. Dalam konteks viralitas, kebenaran visual ini menjadi sangat rapuh. Apa yang dilihat sebagai bukti oleh netizen bisa jadi adalah manipulasi atau kebetulan semata. Namun seperti yang sering terjadi di dunia media sosial, drama dan narasi spekulatif lebih menarik daripada kehati-hatian profesional. Peredaran video CCTV buram ini justru semakin memperkuat keyakinan publik bahwa ada jaringan tersembunyi yang beroperasi di balik layar, mengarahkan kasus ini dengan petunjuk-petunjuk yang sengaja dilemparkan ke ruang publik. Pemirsa, kehebohan mencapai titik balik ketika keluarga dari artis yang terseret, Iris Bella, akhirnya memutuskan untuk angkat suara. Dalam sebuah konferensi pers singkat namun padat emosi, perwakilan keluarga, seorang wanita yang dikenal sebagai Tante IB, tampil di hadapan media untuk membacakan pernyataan resmi. Atmosfer konferensi pers itu tegang, suaranya bergetar, namun nada yang disampaikan begitu tegas dan menusuk. Inti dari pernyataan tersebut adalah penolakan keras terhadap narasi liar yang mencemarkan nama baik keluarga. Keluarga IB secara eksplisit menyatakan bahwa artis tersebut sama sekali tidak mengenal pria dalam testimoni dan tidak memiliki urusan apapun dengan kasus yang sedang diselidiki. Bahkan, mereka memberikan alibi bahwa saat video kesaksian viral, IB sedang berada di luar kota untuk keperluan syuting. Namun, momen paling dramatis terjadi ketika perwakilan keluarga tersebut mengakhiri pernyataan dengan ancaman yang jelas. Kami tidak akan tinggal diam. Proses hukum akan kami tempuh terhadap semua pihak yang menyebarkan fitnah dan pencemaran nama baik ini. Reaksi publik terhadap klarifikasi ini juga terbelah. Ada yang tersentuh oleh nada pembelaan emosional tersebut, menilai itu sebagai reaksi wajar dari korban fitnah yang meluas. Namun kelompok lain justru curiga, menilai emosi yang ditunjukkan bisa jadi merupakan tameng atau strategi pengalihan untuk meredam spekulasi. Dengan mengambil langkah hukum, keluarga IB telah mengubah dinamika kasus ini dari sekedar drama digital menjadi sengketa hukum resmi, memaksa semua pihak yang terlibat dalam penyebaran narasi liar untuk menghadapi konsekuensi yuridis. Ini adalah sinyal bahwa batas antara opini publik dan pencemaran nama baik telah terlampaui. Pemirsa, setelah lebih dari seminggu penuh spekulasi dan perdebatan yang intens di media sosial, pihak kepolisian akhirnya menggelar konferensi pers untuk memberikan keterangan resmi. Kombes Pol dari Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa tim penyidik telah melakukan pemeriksaan mendalam terhadap video kesaksian, menganalisis rekaman CCTV yang beredar, dan menelusuri sumber asli video viral. Namun ketika didesak oleh awak media mengenai keterlibatan nama-nama yang disebut publik, seperti Haldi dan Iris Bella, aparat memilih bersikap sangat diplomatis. Jawaban mereka adalah, nama-nama tersebut belum masuk dalam daftar saksi atau tersangka kami. Kami masih melakukan pendalaman dan mengumpulkan bukti konkret. Sikap netral dan hati-hati dari kepolisian ini, alih-alih meredakan situasi, justru memicu kecurigaan baru di kalangan netizen yang yakin
ada sesuatu yang lebih besar yang sedang ditutupi. Di sisi lain, informasi penting yang disampaikan adalah bahwa sosok pembuat video testimoni saat ini masih dalam pencarian dan belum memberikan keterangan resmi. Kehati-hatian aparat dan teka-teki keberadaan pria dalam testimoni ini justru semakin memperkuat keyakinan bahwa kasus ini bukan sekedar insiden spontan, melainkan sebuah manuver terencana yang melibatkan aktor-aktor tersembunyi. Kini, pertanyaan kunci telah bergeser. Di balik semua drama, klarifikasi dan langkah hukum ini, siapa sebenarnya pihak yang paling diuntungkan dari kekacauan informasi ini? Beberapa analis media menggarisbawahi bahwa beberapa akun, influencer, dan nama-nama yang terlibat justru mengalami lonjakan popularitas dan engagement yang luar biasa. Spekulasi menguat bahwa testimoni viral ini mungkin adalah strategi canggih untuk menjatuhkan satu pihak sambil mengangkat popularitas pihak lain, sebuah pertarungan yang dimainkan di ranah opini publik. Kebenaran dalam kasus ini masih mengambang, terombang-ambing antara fakta hukum dan narasi liar media sosial meninggalkan tugas besar bagi aparat dan masyarakat untuk menahan diri dari asumsi liar.